Kak Chelsea percaya adik-adik semuanya masih sehat, mama papa juga masih sehat karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah abi kita hari ini. Semuanya siapkan hati, kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Adik-adik ambil sikap menyembah Tuhan ya. Mari kita angkat pujian ini, katakan sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, sekali lagi kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Chelsea berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun pagi. Hari ini Tuhan, kami boleh ibadah kembali. Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, dan juga Tuhan, Engkau memberkati setiap kami lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami siap memuji Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti
tadi kita sudah memuji Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya siapin hati, tapi sebelumnya kita angkat pujian ini, katakan hatiku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yuk adik-adik, sekali lagi kita naikkan pujian ini, sama-sama kita katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami, biarlah kami juga membuka telinga kami, dan Tuhan memberikan berkat lewat firman yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, Shalom, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online Abi Raja Wali. Hari ini Kak Foni mau cerita lagi nih, mau bawain firman Tuhan lagi nih. Tentang apa ya? Nah, dengar baik-baik ya adik-adik. Kalau beberapa minggu yang lalu kakak-kakak sudah cerita nih, ada Kak Foni yang cerita juga, ada Tante Ahen yang cerita, Tante Fiska, kemudian Kak Ica cerita. Semuanya cerita tentang satu orang yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa ya kira-kira adik-adik? Pasti adik-adik yang sudah dengar firman Tuhan tahu itu siapa. Siapa ya? Ayo, siapa yang bisa tebak? Ya, namanya Musa. Ya, Nabi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian menuju ke tanah perjanjian. Nah, hari ini ceritanya bangsa Israel sudah akan menuju tanah perjanjian. Bagaimana cara mereka menuju tanah perjanjian? Kali ini mereka tidak dipimpin oleh Musa karena Musa sudah meninggal.
Jadi Tuhan memerintahkan orang lain yang menggantikan Musa yang bernama Yosua. Nah, Yosua dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk menuju tanah perjanjian. Nah, satu ketika mereka sudah berjalan jauh sekali. Bangsa Israel udah capek sebenarnya karena nggak nyampe-nyampe ke tanah perjanjian. Di setiap perjalanan bangsa Israel tanya sama Yosua, "Yosua, udah sampai belum?" katanya. Lalu Yosua bilang, "Belum, masih jauh." Lalu mereka berjalan lagi. Tapi mereka tidak patah semangat ya, walaupun dia nanya terus ya. Lalu dia tanya lagi, "Masih belum sampai juga Yosua?" "Belum, ditunggu ya. Ditunggu ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita segera akan menuju tanah perjanjian." "Baiklah, kami akan tunggu dan kami akan jalan." Sambil mereka jalan, satu ketika Yosua bilang kepada bangsa Israel begini, "Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua sudah akan tiba menuju tanah perjanjian." Lalu mereka sangat senang sekali. Bangsa Israel bersuka cita, "Hore, kita akan segera menuju tanah perjanjian." Lalu Yosua bilang, "Ya, ayo kita siap-siap. Kita harus bermalam dulu." Nah, mereka bermalam dan mereka tiba di tepi sungai Yordan. Jadi tepi sungai Yordan itu adalah perbatasan menuju tanah perjanjian. Lalu mereka bingung, gimana cara kita menyeberang? Gimana cara kita bisa lewatin sungai ini, sungai Yordan ini? Airnya deras. Kalau kita lewat, berenang pun pasti kita tenggelam atau kita terbawa air sungai. Lalu mereka bertanya lagi sama Yosua, "Yosua, ini gimana kita cara menyeberanginya? Gimana ini kalau kita seandainya mati melewati sungai ini? Gimana Yosua, kamu punya cara nggak?" Yosua bilang, "Tuhan sudah kasih cara. Tuhan akan menuntun kita menuju tanah perjanjian." Jadi bangsa Israel disuruh untuk bersiap-siap. Bangsa Israel bersiap-siap dan menuruti perintah Yosua karena mereka percaya semua perintah Yosua adalah perintah dari Tuhan. Oleh sebab itu mereka bersiap-siap malam itu. Dan pagi harinya mereka berjalan. Mereka menyiapkan semuanya, kemah-kemahnya diberesin, barang-barang yang mereka beresin. Mereka bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Gimana caranya? Nah, Yosua sudah diberitahu oleh Tuhan bagaimana caranya. Nah, jadi Yosua itu kan membawa tabut perjanjian Tuhan, ya. Nah, tabut perjanjian itu Yosua menyuruh untuk imam-imam besar membawa tabut perjanjian itu. Dibawa, kemudian orang-orang Israel, bangsa Israel mengikutinya di belakang. Imam-imam itu nggak takut karena mereka percaya pasti Tuhan menggenapi janjinya dan pasti ada mukjizat yang besar buat bangsa Israel. Akhirnya imam-imam membawa tabut perjanjian dan bangsa Israel ada di belakangnya. Ketika imam-imam itu lewat, kakinya menyentuh sungai, tiba-tiba sungai itu terbelah jadi dua. Dan ada sisi yang kering, ada sisi yang basah di samping kanan dan kirinya. Wah, mereka takjub untuk kedua kalinya. Kalau dulu Musa membelah lautan menggunakan tongkatnya. Kalau kali ini Yosua memerintahkan imam-imam untuk berjalan dengan membawa tabut dan bangsa Israel di belakangnya. Akhirnya imam-imam depan dan bangsa Israel berjalan di belakangnya sampai menuju ke seberang, sampai orang yang terakhir. Pokoknya nggak ada satupun yang tertinggal. Nah, setelah mereka sampai, Yosua meminta tolong kepada bapak-bapak di situ, beberapa dari mereka untuk mengangkat batu besar di tengah sungai, kemudian ditaruh di pinggir sungai. Ya, untuk menandakan apa? Untuk menandakan kalau Tuhan sudah menolong mereka. Jadi batu-batu itu ditaruh di tepi sungai sebagai tanda kalau Tuhan sudah menolong bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian.
Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kalau kita jangan bersungut-sungut, harus dengar-dengaran, dan kemudian percaya sama janji Tuhan. Kalau Tuhan akan selalu menjaga, membimbing kita dan memelihara kita senantiasa setiap hari, setiap waktu. Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Tuhan selalu menjaga kita. Ayat hafalan hari ini sama seperti minggu lalu terdapat di dalam Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Ya, jangan lupa ayat hafalannya dihafalin. Terima kasih adik-adik. Mari kita berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik, tutup matanya dan lipat tangannya. Ikuti Kak Foni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur hari ini kalau penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami juga percaya Tuhan kalau firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu taat kembali Tuhan akan perintah Engkau. Dan selalu Tuhan percaya kalau Tuhan selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa apabila ada teman-teman kami yang sedang kurang sehat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan dan Tuhan akan kembalikan kesehatan mereka seperti sedia kala. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, agar mereka senantiasa Tuhan jaga dan pelihara. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.